Oke, hari ini kita akan belajar mengenai OSPF di Cisco. Nah, jadi OSPF itu merupakan Open Shortest Path First. Nah, jadi ini merupakan teknik sebuah routing protokol dynamic standard. Jadi ini salah satu teknik dynamic routing yang terbuka yang telah diimplementasikan oleh sejumlah besar vendor jaringan. Jadi OSPF ini sebenarnya bekerja dengan algoritma Dijkstra. OSPF ini protokol routing yang dipergunakan dalam IP jaringan. Nah, konsepnya sebenarnya menggunakan konsep link state routing protokol dan juga sebagai kelompok interior gateway protokol yang juga beroperasi dalam satu autonomous system number. Nah, jadi kita akan coba untuk menghubungkan komputer-komputer ini dengan cara dynamic routing OSPF. Nah, jadi kita screenshot dulu. Di sini sudah saya set untuk IP address-nya masing-masing komputer, masing-masing routing, dan juga masing-masing serial, kabel-kabel serialnya. Nah, jadi di sini kita akan coba print screen, kemudian kita buka pane dan kita copy di sini di pane-nya agar memudahkan kita dalam merangkai jaringannya. Oke, langsung saja kita buat klik new. Oke, kita save yang last project saja. Nah, sekarang kita akan coba membuat rangkaian jaringan terlebih dahulu. Nah, kita buat pakai PCPT yang generic. Untuk yang bagian ini terlebih dahulu kita buat. Ini saya beri nama PC1. Kemudian saya tambah lagi di sini. Ini saya beri nama PC2. Kemudian sekarang kita cari switch. Kita pakai switch yang generic, switch PT. Ini switch 0. Dan kemudian kita cari router. Kita pakai router yang juga generic, router PT. Nah, di sini kita harus menghubungkan dengan copper straight through antara PC 1 dengan switch 0, PC 2 dengan switch 0. Ini cukup klik kiri dari switch 0-nya ke router 0 juga klik kiri, kemudian pilih saja yang fast ethernet. Nah, kita bisa memilih selection semuanya, kemudian kita kontrol C, kemudian kontrol V. Maka dia akan membuat kopiannya. Nah, di sini saya ubah namanya menjadi PC3. Kita ikuti caranya. Kita ikuti rangkaiannya sama seperti yang di pane yang sudah dirangkai sebelumnya. PC4. Sini kita sebut sebagai switch 1.
Oke, di sini router 1. Kemudian kita V-kan lagi, Ctrl V maksudnya, untuk rangkaian selanjutnya yang sebelah sini. Ini bisa kita buat di mana saja sebenarnya, letak di mana saja, tidak akan berpengaruh, karena yang akan mempengaruhinya nanti adalah bagaimana koneksi antara IP-nya dengan OSPF. Ini hanya pelabelan untuk memudahkan kita mencari ketika kita mengkonfigurasinya nanti. Ini tidak akan berpengaruh. Kalau di sini mau dibuat labelnya PC 10 pun juga tidak apa-apa. Tapi ini hanya untuk memudahkan kita saja dalam mengkonfigurasi. Nah, jika sudah, kita menghubungkan antara router satu dengan router lainnya dengan serial DTE. Perlu dicatat bahwa antar router itu hanya bisa menghubungkan 2 router saja. Nah, bagaimana supaya bisa menghubungkan lebih dari 2 router seperti ini, ada sampai 4 router yang dihubungkan? Maka jangan lupa untuk mengklik 2 kali ini, kemudian kita matikan terlebih dahulu. Kita pasang PT router MM1S karena kita mau menghubungkan sampai 4. Jadi, nah di sini juga sudah dipasang PT router MM1S 2, maka kita pasang lagi 2 di sini. Nah, kemudian kita hidupkan. Jadi nanti kita bisa menghubungkan sampai 4 router seperti ini jadinya. Klik kiri, kemudian kita pilih serial. Jadi router dengan router dihubungkan dengan serial DTE. Nah, pilihannya sampai ada 3 jadinya. Tadi udah 1 ya dipakai, jadi sebenarnya ada 4. Nah, di sini. Nah, kalau misalnya tadi kita belum menambahkan, maka dia hanya ada serial 2 sama serial 3. Tapi kan sudah kita tambahkan, jadi ada tambahan serial. Serial 6 dan serial 7 itu tambahannya. Kalau tidak, ini hanya serial 2 dan serial 3 saja. Nah, sekarang router PT di sini dihubungkan dengan 3 router.
kita harus menambahkan satu PT router MM1S lagi. Kemudian di sini kita hidupkan lagi karena sudah kita matikan. Nah, kemudian kita hubungkan serial 3 ini ke sini dengan serial 3 juga. Kemudian router 1 ke router 3 dengan serial 6, router 3 serial 3-nya. Nah, perlu diingat apabila kita ingin menambah PT router NM1S agar bisa dihubungkan dengan serial, itu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kita konfigurasi. Jika tidak, maka ketika konfigurasi berlangsung, itu akan hilang apa yang sudah kita konfigurasi. Maka tambahkan dulu device hardware-nya, baru kita bisa konfigurasi. Nah, jika sudah, kita hubungkan lagi. Nah, di sini dia masih kurang ternyata. Saya lupa menambahkannya. Untuk yang di sini, kita tambahkan lagi PT router NM1S. Nah, kemudian kita hidupkan lagi. Oh, maaf, di sini ternyata ada 4 yang harus dihubungkan dengan router 3. Berarti kita harus menambahkan PT router NM1S sebanyak 4. Tadi masih 3, sekarang kita tambahkan lagi. Nah, router 4 juga kita hubungkan dengan router 3. Nah, ini sudah ada serial 3 di sini. Nah, jika sudah, kita akan coba buat set IP-nya sama seperti yang sudah saya rangkai di sini. Kita klik PC1, klik kiri, kemudian kita pilih desktop, pilih IP configuration secara statik saja. Untuk IP address yang PC1 di sini 192.242.36/24. Kita isi 192.242.36 dengan subnet masknya pasti kalau /24 berarti 255.255.255.0. Ada 3 oktet yang terisi, sedangkan 1 oktet tidak terisi. Subnet mask kelas C. Nah, untuk default gateway-nya kita set dari router 0 ini saja. Nah, ini sudah di set yang di sini dari gambar. Tinggal kita ikuti 192.24.21. Nah, kita close, maka itu sudah tersimpan otomatis. PC2 juga kita set IP-nya. Ikuti saja gambarnya. Kemudian kita set routernya, pilih config, karena yang terhubung dengan router 0 itu adalah FA00, maka kita pilih fast ethernet 00. Maka kita buat IP address-nya di sini 192.24.21 sebagai default gateway-nya nanti. Kita klik on, maka lampunya akan hidup menjadi hijau juga di sini. Jika sudah hijau, maka PC dengan router sudah dapat terhubung. Sambil menunggu, kita set lagi IP address-nya. Untuk PC3 di sini,
Nah, maaf, di sini maksudnya /28 karena tidak ada ya /38. Ini /28. Jika /28 berarti 255, 255, 255, 240. Nah, jika sudah kita set, maka sekarang kita akan set masing-masing serialnya, kabelnya. Di sini serial 7. Ini serial 6. Maka di sini kita pilih serial 7 yang menghubungkan router 0 dan router 1. Ini serial 7. Maka kita set dengan IP address yang ini. Karena 30, nah kemudian kita harus cukup mengingatnya supaya lebih cepat mengerjakannya. Ini serial 6, yang ini serial 3, dan ini serial 2. Berarti kita set serial 6 dulu yang menghubungkan antara router 0 dan juga router 2. Ini serial 6. Maka kita set serial 6-nya dengan IP address yang ini.
Kemudian serial 3 itu menghubungkan router 0 dan juga router 3. Jika tadi kita lihat dari keterangannya, maka isi dengan IP address yang ini 192.322 karena 30.252. Kemudian kita set serial 2 nya. Maaf, ini sama ya, 192.822 192.822 kita ganti di sini jadi 722. Nah, sekarang untuk IP yang di sini sudah kita set. Kemudian kita beralih ke router 1, kita set juga. Nah, kita harus ingat lagi, yang ini serial 3, serial 6, dan serial 2. Saya ulangi, di sini ada serial 3, serial 6, dan serial 2. Oke, kita mulai dari serial 2 terlebih dahulu. Maka kita pakai yang ini. Karena 30, berarti 252, kita klik on. Untuk serial 3, yang ini serial 3 tadi, kita cek. Oke, untuk router 1 selesai, kemudian kita set IP untuk yang router 2. Oke, kita ulang. Kita cek lagi di sini untuk serial 3 yang di sini, ini serial 2 dan ini serial 6. Serial 2 di tengah, berarti kita cek dari gambar. Serial 2 kita pakai yang ini. Kemudian serial 3 itu yang ini. Dan serial 6. Nah, untuk router 2 sudah kita set serialnya, kabelnya. Nah, kemudian di sini, ini serial 6, serial 3, serial 2, serial 7. Serial 6 yang di bawah, serial 2 yang di samping. Ini serial 2. Oke. Serial 2 yang ini berarti kita klik on. Kita klik on. Nah, jadi untuk router 3 juga sudah di set, sisanya tinggal router 4. Kita cek lagi, yang ini serial 2 dan ini serial 3. Maka serial 2 nya kita pakai yang ini. Sekarang untuk masing-masing IP-nya sudah kita set dan sudah sesuai dengan rangkaian.
Nah, sekarang kita bisa maximize. Sekarang kita beralih ke CLI-nya. Kita klik enter. Kita tekan enter, kemudian enable. Kemudian kita config router OSPF. Saya beri nama prosesnya itu adalah proses 10. Teman-teman bisa buat proses berapa saja, terserah. Nah, di sini saya akan coba menghubungkan. Oke, kita minimize saja karena saya tidak terlalu ingat untuk IP address-nya. Jadi sebenarnya teman-teman bisa buat label sih di sini, tapi itu akan buat tutorial kita jadi makin lama. Jadi kita gunakan saja dari gambar. Nah, jadi bisa seperti ini sebenarnya. Tapi di sini saya percepat saja dari gambar. Nah, jadi karena kita sudah buat rangkaian seperti ini, kita tinggal ikutin dari gambarnya. Pertama kita set dulu agar router ini bisa diakses, komputer yang ini bisa diakses oleh komputer lain. Maka kita masukkan dulu network untuk yang ini, IP address yang ini. Kita buat di sini kan 192.2421, maka di sini kita buat 192.2420. Nah, kita pakai network address-nya karena network address itu yang nantinya dikenal oleh router-router lainnya agar dapat terhubung dengan komputer yang ada di router 0, yang dihubungkan dengan router 0. Nah, di sini karena /24 kan tadi 255.255.255.0. Nah, jadi ada 8 bit yang belum digunakan, maka kita gunakan yang 8 bit itu. 255 begitu. Nah, kita di sini set satu area saja. Kita coba pakai satu area saja. Nah, sekarang kita sudah bisa menghubungkan antara router 0, PC1, PC2 ini agar nantinya dapat diakses oleh komputer lain. Nah, tapi kita juga harus menghubungkan kabel-kabelnya, kabel-kabel serialnya. Maka di sini kita set networknya. Yang pertama di sini 192.622/30. Berarti kita harus buat 192.620. Nah, di sini kan /30, 255.255.255.252. Nah, jadi yang belum digunakan itu ada 3, kan sampai 255. Maka kita buat di sini 0.0.0.3 karena ada 3 lagi yang belum digunakan. Nah, sama seperti yang lainnya. Yang di sini ada 192.522.30. Maka kita buat 192.520. Kemudian di sini juga, dan yang ini juga kita hubungkan. Nah, satu lagi. Oke. Sekarang yang router 1. Tadi sudah 10, kita sekarang buat prosesnya router OSPF 20, proses ke-20.
Di sini 255 karena masih slash 24 ya teman-teman. Maaf, di sini slash 30 berarti yang belum digunakan ada 3. Nah, sekarang kita beralih, kita set ke yang kita config untuk yang router 2. Nah, karena di 240 berarti yang belum digunakan ada 15. Ini slash 28 ya, maka 240 dia. Nah, sekarang kita ke router 3 yang belum di set. Oke. Sekarang tinggal router 4 yang belum.
Sekarang ini sudah dihubungkan, ya ini juga sudah. Maka sekarang harusnya sudah sukses. Oke, masih fail. Kita coba lagi, sudah sukses. Kita coba hubungkan. In progress. Oke, fail. Oke, sudah sukses. Kita coba-coba lagi menghubungkannya ke sini. In progress, masih fail. Oke, sudah sukses. Kita tes dari sini ke sini. Oke, sudah sukses juga. Dari PC 6 ke PC 9 sudah sukses juga. Dari PC 10 ke PC 4. Oke, in progress masih. Oke, sudah sukses. PC 9, kita coba ke PC 3, in progress. Kita delete saja supaya mudah melihatnya. Oke, sudah sukses ya. Berarti semuanya ini sudah dapat berkomunikasi. Oke, jadi cukup sekian dan terima kasih untuk OSPF. Semoga bermanfaat. Arigatou gozaimashita. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.